Ini adalah warisan yang ditinggalkan suami saya untuk saya. Tolong kembalikan. Dasar wanita mandul, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak menerima warisan. Setelah suaminya meninggal, keluarga mertuanya merampas seluruh harta warisan. Mereka mengusir menantunya dengan alasan ia bukan lagi bagian dari keluarga. Namun, menantu itu tiba-tiba tersenyum setelah membaca sebaris kalimat di batu nisan. Tekan tombol subscribe. Saya akan menceritakan kisah yang menyentuh bersama anda. Cerita dimulai. Sinta menatap kosong keluar jendela taksi. Di depan rumah duka, orang-orang berpakaian serba hitam dan kebaya berwarna gelap mulai berdatangan satu persatu. Di antara karangan bunga duka cita, nama Budi Santoso terlihat dengan jelas. Benar di sini alamatnya, Bu? Tanya sopir taksi. Tetapi Sinta hanya mengangguk sebagai jawaban. Di tangannya ia menggenggam setangkai bunga sedap malam. Tenggorokannya terasa kering dan tangannya yang diletakkan di atas lutut terus gemetar. Haruskah aku turun? Setelah ragu sejenak, Sinta akhirnya membuka pintu. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, membuat matanya terasa perih. Di pintu masuk rumah duka, ibu mertuanya, Hartini, berdiri dengan kebaya hitam. Di sampingnya, adik iparnya, Rina, sedang menyapa para pelayat dengan wajah tersenyum. Ketika Sinta mendekat, mata Hartini membelalak. Untuk apa kamu datang kemari? Sinta menundukkan kepalanya dalam diam. Saya hanya ingin memberikan penghormatan terakhir dan akan segera pergi. Mendengar itu, ibu mertuanya melirik bunga sedap malam di tangan Sinta, lalu kembali menatap wajahnya dengan sinis. Tidak punya anak dan baru menikah beberapa tahun. Berani sekali kamu muncul di sini? Tubuh Sinta sedikit menegang mendengar kata-kata itu. Meskipun sudah sering mendengarnya, rasanya tetap menyakitkan. Menantu mandul. Itulah satu-satunya cara keluarga mertuanya memandangnya. Rina tertawa kecil sambil mendecakkan lidahnya. Sudahlah Bu, kasihan dia. Biarkan saja masuk. Namun kata-kata itu bukanlah untuk membela Sinta. Di balik senyumnya tersembunyi sebuah ejekan. Sinta tahu persis duri yang tersimpan dalam kalimat itu. Pergi sana. Ini adalah tempat khusus untuk keluarga kami, kata Hartini sambil mendorong bahu Sinta. Pada saat itu, dua orang petugas rumah duka mendekat. Mohon maaf Bu, atas permintaan keluarga, selain wali tidak diizinkan masuk. Sinta hanya berdiri mematung. Dalam diam ia meletakkan bunga sedap malam yang dipegangnya ke lantai. Bunga itu jatuh dan tergeletak, salah satu kelopaknya hancur terinjak sepatu. Pemandangan itu terasa seperti cerminan dirinya saat ini. Seseorang yang mencuba masuk tetapi pada akhirnya hanya diinjak-injak dan dihancurkan. Saat itu Sinta tidak tahu bahawa penghinaan ini hanyalah sebuah permulaan. Setelah meninggalkan rumah duka, Sinta duduk di bangku taman dan menatap langit. Bayangan terakhir suaminya Budi terlintas di benaknya. Hari itu saat terbaring di ranjang rumah sakit, Budi dengan susah payah mengangkat tangannya untuk menggenggam tangan Sinta. Kalau aku pergi duluan, tolong lihat batu nisanku. Saat itu Sinta tidak mengerti maksudnya. Ia hanya menganggapnya sebagai kata-kata penghiburan. Batu nisan. Sinta tanpa sadar mengingat kembali kalimat itu dan tiba-tiba dadanya terasa sesak. Beberapa saat kemudian, Sinta melihat sekeliling dan menemukan seorang pria berdiri di bawah pohon. Tirta, pengacara sekaligus sahabat suaminya. Ia menatap Sinta sejenak, lalu menundukkan kepalanya singkat. Tatapan matanya seolah berkata, saya tahu sesuatu, tetapi saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Sinta hanya menatapnya balik tanpa ekspresi. Keheningan itu justru menjadi semacam keyakinan baginya. Setibanya di rumah, Sinta langsung terduduk di depan pintu masuk. Bahkan tanpa melepas sepatunya, ia membenamkan wajah di lututnya dan mencuba mengatur napas. Air mata yang tak seorang pun tahu mengalir dalam diam. Setelah beberapa saat, ia perlahan berjalan menuju kamar tidur. Sinta membuka lemari dan mengeluarkan setelan jas suaminya. Aroma khas Budi masih samar-samar tercium dari pakaian itu. Di dalam sakunya, ada selembar kertas terlipat. Meskipun aku sudah tiada, kamu tetap istriku. Biarpun mereka bilang kamu bukan keluarga, aku tidak pernah berpikir begitu.
Tulisan itu sedikit bergetar, tetapi jelas itu adalah tulisan tangan Budi. Sinta memejamkan mata dan menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia mengambil album pernikahan dari laci di samping tempat tidur. Foto saat Budi menggenggam erat tangannya di hari pernikahan. Di halaman berikutnya ada foto mereka berdua di rumah sakit, dan di halaman terakhir sebuah memo tertulis dengan goresan tangan yang tidak rapi. Akan kutinggalkan di batu nisan dengan caraku sendiri. Aku percaya suatu hari nanti kamu akan menemukannya. Sinta duduk termenung sejenak lalu memanaskan air di dalam panci kecil. Makan sendirian, salju turun sendirian, menghadiri pemakaman sendirian. Kata-kata bahawa ia bukan keluarga membuat malam itu terasa semakin dingin. Ya, jadi aku bukan keluarga. Lalu, apa yang sebenarnya ada di batu nisan itu? Ia kembali teringat pada bunga sedap malam itu. Bunga yang jatuh ke lantai dan diinjak-injak. Apakah aku juga akan terkubur begitu saja seperti bunga yang tak seorang pun pedulikan itu? Hari itu, aku diusir dari depan rumah duka. Mereka bilang aku bukan keluarga, tidak punya anak dan hubungan kami hanya selembar kertas. Tetapi, orang itu tidak pernah melepaskan tanganku sampai akhir. Ia memintaku untuk melihat batu nisannya. Sekarang, aku akan pergi untuk mencari tahu apa artinya. Pertarungan ini bahkan belum dimulai. Sejak pagi, angin bertiup kencang di luar jendela. Sinta membuka lemari, memilih pakaian dengan saksama. Pakaian apa yang dikenakan tidaklah penting, tetapi hari ini adalah hari pembagian warisan. Hari di mana ia harus melihat siapa yang akan memegang jejak peninggalan Budi. Tidak ada apa-apa di dalam tas kerjanya, tetapi Sinta memeluknya erat saat keluar rumah. Tas itu sendiri adalah simbol bahawa ia memiliki hak untuk hadir dengan percaya diri. Namun, Sinta tidak tahu kenyataan pahit apa yang menantinya di sana. Ruang tamu di rumah Hartini selalu rapi, tetapi hari itu terasa lebih tertata dari biasanya. Di atas meja rendah ada piring buah dan cangkir teh porselen mewah. Rina duduk bersila sambil melemparkan bantal ke belakang dan tersenyum. Oh, sudah datang Mbak Sinta. Tidak ada kursi khusus, tapi duduk saja di situ. Anggap saja sebagai kursi penonton. Sinta menarik napas dalam-dalam mendengar kalimat itu. Dadanya terasa panas, tetapi ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. Saat itu, Sinta memutuskan untuk menjadi kuat. Ia tahu jika terbawa emosi, ia akan kalah. Suasana menjadi sedikit lebih tenang ketika pengacara Tirta tiba. Ia mengeluarkan tas dokumen hitam dan mulai membacakan daftar warisan yang ditinggalkan Budi dengan hati-hati. Apartemen atas nama Bapa Budi Santoso diwariskan kepada Ibu Hartini. Penerima manfaat asuransi jiwa ditetapkan atas nama saudari Rina. Seluruh simpanan pribadi dan reksadana. Bahkan sebelum kalimat itu selesai, Sinta menyadari bahawa namanya tidak pernah disebutkan sekalipun. Jantungnya terasa dingin seolah terendam dalam air es. Hanya itu, Sinta membuka suara. Tirta mengangguk singkat. Ya. Secara hukum, surat wasiat resmi yang ditinggalkan hanya berisi demikian. Hartini menatap Sinta dengan mata menyipit. Sudah mengertilah, Budi hanya mengatur apa yang menjadi miliknya. Untuk apa meninggalkan sesuatu untuk orang yang bukan keluarga? Rina dengan cepat menimpali, aduh Bu, kasihan Mbak Sinta, mungkin dia berharap nanti dia jadi lebih sedih kan? Jangan berpikir ada tulisan aneh di batu nisan, ya? Itu kan cuma batu nisan biasa. Sinta terdiam sejenak mendengar kata-kata Rina. Saya tidak pernah menyinggung soal batu nisan. Alis Rina bergerak sesaat. Oh masa? Mungkin aku pernah dengar. Kan sering muncul di sinetron sekarang. Seketika, Sinta merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Mungkinkah mereka juga sudah curiga? Mungkinkah mereka sudah tahu apa yang ditinggalkan Budi di batu nisan? Sinta terkejut, tetapi ia segera menguatkan ekspresinya. Pertemuan selesai. Sinta tidak mendapatkan warisan sepeser pun, bahkan secarik kertas pun tidak. Apa yang mereka warisi adalah wang dan yang ia dapatkan hanyalah penegasan bahawa ia bukan keluarga. Sinta panggil Hartini untuk terakhir kalinya. Ketika Sinta berbalik, Hartini berkata singkat,
Kamu tahu kan, alasan anakku tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Tidak punya anak, tidak pernah tulus pada mertua, itu bukan keluarga kan? Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Air mata tidak keluar tetapi ujung jari Sinta membiru seolah membeku. Ibu mertuanya tidak melihat badai yang bergejolak di dalam hati Sinta. Kembali ke rumah, Sinta membuka laci meja kerja suaminya. Di sudut paling dalam ada sebuah amplop kecil. Buka setelah melihat batu nisan. Budi. Sebuah kalimat sederhana tertulis di sana. Sinta tidak membukanya. Belum saatnya. Ada tempat yang harus ia datangi terlebih dahulu. Makam Budi. Batu nisan itu. Mungkin Budi telah mengukir sesuatu di atas batu yang tak seorang pun pedulikan itu. Beberapa saat kemudian, Sinta mengambil sebuah buku catatan kuning tua dari sudut ruang tamu. Itu adalah buku catatan pengeluaran rumah tangga yang mereka tulis bersama di tahun pertama pernikahan. Di dalamnya tertulis, hidup bersama bukan tentang meninggalkan uang, tetapi tentang meninggalkan hati. Sinta memeluk buku itu erat-erat dan memejamkan mata. Dulu, Budi pernah berkata bahawa ia akan meninggalkan kepercayaan, bukan cinta. Mereka telah menghapusku dari daftar warisan, tetapi aku berharap aku belum terhapus dari ingatannya. Batu nisan itu, mungkin itu kuncinya. Pertarungan ini belum berakhir. Hari itu, Sinta mengikat tali sepatunya sedikit lebih kencang dari biasanya. Di dalam tasnya ada seikat bunga sedap malam yang ia siapkan sendiri, sebuah payung dan buku catatan tua itu. Cuaca mendung tetapi hujan tidak turun. Taman pemakaman umum tempat makam Budi berada terasa tenang. Namun di tengah ketenangan itu ada ketegangan yang aneh. Sinta melangkah dengan ekspresi yang lebih teguh dari hari-hari sebelumnya. Pukul 3 sore, Sinta mengikuti papan petunjuk menuju blok G207. Hatinya terasa semakin berat saat menaiki tanjakan kecil. Namun, pada saat yang sama, ada perasaan antisipasi yang aneh. Sesampainya di depan makam Budi, ia berlutut dan memberi hormat dalam diam. Apa kabar? Aku datang. Namun batu nisan hari itu terasa aneh. Foto Budi memang tersenyum seperti biasa, tetapi satu kalimat yang terukir di bawahnya menarik perhatiannya. Ini belum berakhir. Apa ini? Sinta menatap batu nisan dengan bingung, lalu tiba-tiba menemukan sebuah lekukan kecil di sisi kiri bawah. Ketika ia menekannya dengan ujung jari, terdengar bunyi klik dan batu nisan itu sedikit bergeser. Terkejut, Sinta melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di area pemakaman. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Dengan hati-hati, ia menekan lekukan itu lagi dan sebuah lempengan batu di bahagian bawah nisan terbuka memperlihatkan sebuah kotak logam hitam di dalamnya. Di atas kotak itu, terukir 4 digit angka 0412. Sinta merasa napasnya tertahan. 0412, 12 April. Hari kita pertama kali bertemu. Angka itu adalah tanggal istimewa mereka berdua. Dengan hati-hati, ia memeluk kotak itu dan meninggalkan tempat itu. Ia merasa kuat bahawa seseorang mungkin sedang mengawasinya. Di dekat pintu masuk pemakaman, siluet seorang wanita berjas putih sempat terlihat, tetapi saat Sinta menoleh, wanita itu sudah menghilang. Sinta tidak bisa menghilangkan perasaan bahawa punggung itu mirip dengan Rina. Setibanya di rumah, Sinta mengunci pintu dan menutup semua gorden. Ia meletakkan kotak itu dengan hati-hati di atas meja makan dan menarik napas dalam-dalam. Kotak itu memiliki kunci elektronik dengan panel untuk memasukkan 4 digit angka. Jari-jari Sinta gemetar, tetapi ia perlahan menenangkan diri. Pertama, ia tentu saja menekan 0412, namun hanya terdengar bunyi penolakan. Salah? Tidak mungkin. Dengan panik, Sinta mulai mengingat semua tanggal penting bersama Budi. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun Budi, hari pertama mereka berlibur bersama. Ia mencuba satu persatu, tetapi kotak itu tetap tidak terbuka. Rasa putus asa perlahan merayap. Saat itulah, matanya tertuju pada buku catatan memo Budi yang terselip di sudut rak buku. Di halaman paling belakang, tertulis dengan bekas pulpen yang sudah pudar. Rahasia selalu tersembunyi dalam angka yang berulang. Sinta seketika teringat kata sandi yang selalu digunakan Budi sejak lama.
aplikasi bank, email, locker, semuanya selalu menggunakan nombor yang sama. 1212. Itu juga merupakan hari terakhir Budi mengatakan, "Aku cinta kamu pada Sinta." Malam itu sambil menatap salju yang turun di luar jendela dan menikmati segelas minuman, Budi menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan pernah lupakan tanggal ini, nanti pasti akan berguna." Sinta dengan perlahan menggerakkan jarinya dan memasukkan 1212. Klik, terdengar suara kotak itu perlahan terbuka. Jantung Sinta ikut berdebar kencang. Di dalamnya, ada sebuah amplop yang sudah menguning dan sebuah USB kecil. Di dalam amplop terdapat 2 lembar dokumen. Lembar pertama adalah surat wasiat yang ditulis tangan oleh Budi. "Aku meninggalkan seluruh warisanku kepada isteri sahku, Sinta Dewi." Tanggal di surat wasiat itu adalah 6 hari sebelum Budi meninggal dunia. Lembar kedua adalah peringatan hukum. Jika surat wasiat ini dihancurkan atau disembunyikan, maka akan digantikan oleh memori yang terlampir. Memori ini berisi rekaman video kesaksian tulisan tangan saya. Tangan Sinta gemetar saat memegang USB itu. Ia bergumam pelan, "Jadi, kamu sudah mempersiapkan semua ini." Barulah saat itu matanya mulai memerah, air mata tidak mengalir. Sebaliknya, hatinya terasa jernih secara aneh. Budi sudah tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Saat itu juga ia mengambil ponselnya dan menekan nombor pengacara Tirta. "Pak Tirta, surat wasiatnya sudah ditemukan, tulisan tangan dan ada memori juga." Di seberang telefon, napas Tirta terdengar berhenti sejenak. "Jika keluarga mertua anda tahu, mereka akan bergerak. Mereka sudah menyembunyikan sesuatu." Rina juga bereaksi aneh di rumah duka. Sinta memejamkan mata. Ekspresi Rina yang menatap lekat batu nisan pada hari pemakaman. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Saat itu Sinta tidak tahu bahawa Rina sebenarnya sudah mengetahui segalanya. "Aku tidak akan mundur lagi," bisiknya dalam hati sambil menutup kembali kotak itu dengan hati-hati dan memasukkan dokumen ke dalam amplop. Semuanya baru saja dimulai. Pertarungan yang sesungguhnya dimulai dari sekarang. Keesokan harinya, Sinta langsung mendatangi kantor pengacara Tirta. Dengan surat wasiat dan USB yang disimpan hati-hati di dalam tas tuanya, setiap langkahnya terasa berat. Sebelum membuka pintu kantor, ia menarik napas dalam-dalam 2 kali. Rasanya hidupnya akan berubah total setelah membuka pintu ini. "Selamat datang, Bu Sinta. Silakan kita lihat langsung yang anda sebutkan kemarin." Tanpa banyak bicara, Tirta menyambungkan USB ke laptopnya. Sebuah video muncul di layar. Saat tombol putar ditekan, muncullah sosok Budi yang sedang duduk di depan meja kerjanya yang familiar. Jasnya sedikit berantakan dan wajahnya agak tirus, tetapi tatapan matanya tajam dan suaranya tenang. Pemandangan itu menusuk dalam ke hati Sinta. "Orang yang menonton ini mungkin adalah kamu, Sinta. Aku berpikir jika terjadi sesuatu padaku, kamu pasti akan melihat ini. Aku sudah curiga keluarga mertua merencanakan sesuatu soal warisan." Budi berhenti sejenak untuk memilih kata-kata, lalu melanjutkan dengan hati-hati. "Hanya karena kamu tidak bisa punya anak, mereka selalu meremehkanmu." Ibuku bahkan terang-terangan berkata, "Bisakah aku menyebut wanita mandul sebagai menantu?" Sinta mengepalkan tangannya. Itu adalah kata-kata yang belum pernah ia dengar langsung, tetapi samar-samar ia rasakan. Barulah sekarang ia mengerti betapa banyak hal yang telah dipendam Budi sendirian. "Sinta, menurutku semua itu tidak masuk akal. Kamu adalah orang yang sangat baik dan bagiku, kamu adalah istri yang tak tergantikan di dunia. Karena itu surat wasiat ini harus dilindungi. Keluarga mertua mungkin tahu dan akan bertindak, jadi aku hanya ingin mempercayakannya pada pengacara Tirta, tetapi aku khawatir dia juga dalam bahaya, jadi aku meninggalkannya seperti ini." Di akhir video, Budi menundukkan kepalanya dan layar pun menjadi gelap. Setelah video selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Tirta perlahan memejamkan mata lalu membukanya. Ini sudah lebih dari cukup sebagai bukti hukum. Surat wasiat tulisan tangan ditambah dengan kesaksian video. Terlebih lagi, tanggal rekamannya lebih baru daripada surat wasiat yang sudah diajukan. Sinta menatap tajam dan berkata, "Maksud anda surat wasiat yang sudah diajukan?" Tirta mengerutkan kening.
Sehari setelah pemakaman, pihak keluarga mertua mengajukan surat wasiat ke pengadilan. Isinya menyatakan bahawa seluruh warisan diserahkan kepada ibu dan kakak perempuannya. Bagaimana bisa mereka memalsukan surat wasiat itu? Sinta sontak berdiri. Kemarahan dan keterkejutan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Saya punya surat wasiat yang saya terima langsung dari tangannya. Tanggalnya lebih baru dan ada videonya juga. Bagaimana bisa surat wasiat seperti itu diterima? Tirta dengan tenang memberi isyarat agar ia duduk kembali. Tenanglah. Mulai sekarang adalah bahagian yang terpenting. Ini bisa menjadi kasus pidana. Pemalsuan surat wasiat adalah kejahatan serius. Masalahnya, sebahagian warisan sudah mulai didistribusikan ke pihak keluarga mertua. Sinta menelan ludah. Sudah. 1 unit properti atas nama Budi dan sebahagian aset keuangannya sudah dialihkan ke nama ibumu. Ada jejak persiapan yang dilakukan sejak 3 bulan lalu. Artinya, mereka sudah bergerak bahkan sebelum memanipulasi surat wasiat. Barulah saat itu Sinta merasa semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Kata-kata yang diucapkan Rina dengan santai sebelum pemakaman. Warisan Mas Budi sekarang harus dijaga oleh keluarga. Mbak Sinta sudah tidak ada urusan lagi. Kata-kata itu kini terasa menusuk tulang. Mereka sudah merencanakannya sejak Budi mulai sakit. Tirta melanjutkan, kita akan segera mengajukan gugatan untuk verifikasi keaslian surat wasiat. Namun, sebelum itu, Bu Sinta jangan pernah membocorkan video dan surat wasiat ini keluar. Pihak keluarga mertua juga bergerak cepat karena mencurigai sesuatu. Sinta mengangguk berat. Ini adalah suara terakhir Budi. Ini lebih penting daripada harta apapun. Malam itu, Sinta duduk sendirian di ruang tamu dan memutar kembali USB itu. Suara Budi kembali terdengar dan di akhir, ia berkata pada Sinta, maafkan aku kerana tidak bisa melindungimu. Tapi sekarang, kamulah yang harus melindunginya. Suara itu terdengar samar tetapi begitu kuat di telinga Sinta. Ia berjanji dalam hati, Budi, aku akan berjuang untukmu juga. Di luar jendela, langit malam terbentang gelap tanpa satu bintang pun. Di tengah kegelapan itu, Sinta merasakan suara Budi seperti seberkas cahaya. Ia tidak lagi sendirian. Ketulusan suaminya yang memikirkannya hingga saat terakhir menemaninya. Setelah hari itu, keluarga mertua menjadi sangat tenang. Hari peringatan kematian Budi berlalu begitu saja, bahkan tidak ada satu pun pesan singkat yang datang. Sinta setiap hari melirik ponselnya, lalu seolah sengaja mengabaikannya, ia melemparkannya begitu saja. Ya, keheningan ini justru lebih menakutkan. Sinta bergumam sambil duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Beberapa kuntum bunga di taman bergoyang tertiup angin dan seekor kucing hitam melintas perlahan di antaranya. Pemandangan itu tampak damai, tetapi hati Sinta bergejolak lebih hebat dari sebelumnya. Di tengah kedamaian itu terasa ketenangan sebelum badai. Dan beberapa hari kemudian, telefon datang dari pengacara Tirta. Suaranya tenang tetapi terasa berat dan penuh ketegangan. Bu Sinta, ada yang perlu saya sampaikan. Pihak Rina sudah bergerak lebih dulu. Sinta merasakan jantungnya mencelos. Tangan yang memegang telefon mulai gemetar dengan sendirinya. Mereka telah menyerahkan data bantahan mengenai keaslian surat wasiat dan isinya adalah tuduhan bahawa Bu Sinta telah memalsukan dokumen palsu untuk mengincar warisan. Sinta menahan napas, jadi mereka malah menuntut saya? Belum tuntutan yang jelas, tetapi ini jelas merupakan awal dari tindakan hukum. Sepertinya mereka juga sudah menduganya. Persiapan mereka sangat matang. Sinta berdiri diam di dekat jendela sejenak dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang terpantul di jendela tampak asing. Dalam beberapa hari, ia terlihat sangat kurus dan lingkaran di bawah matanya menghitam. Sambil menatap dirinya sendiri, ia membuka mulut dengan pelan. Saya akan pergi ke rumah itu. Pengacara Tirta ragu sejenak. Bu Sinta, jika anda mendatanginya langsung sekarang, bisa jadi akan menimbulkan efek kontraproduktif. Jika lawan terprovokasi, mereka bisa bertindak lebih keras. Saya tahu. Tapi kali ini, saya tidak ingin menghindar. Beberapa hari kemudian, di bawah langit yang mendung, Sinta mengenakan jas hujan hitam dan berdiri di depan rumah tua itu, tempat di mana ia mungkin menghabiskan lebih banyak hari daripada bersama Budi.
Rumah itu masih tampak tua dan sunyi, tetapi hari ini terasa ada hawa dingin yang aneh. Sinta berdiri di depannya sejenak, merenungkan masa lalunya. Betapa banyak waktu yang ia habiskan di rumah ini dengan perasaan was-was. Ia menekan bel dan terdengar langkah kaki pelan dari dalam. Pintu terbuka dan Rina muncul. Di satu tangannya ia memegang cangkir kopi dingin dan tatapan matanya sedingin es. Mbak Sinta, ada perlu apa kemari? Sinta tidak menunduk, juga tidak tersenyum. Matanya kini hanya berisi tekad yang kuat. Anda sudah menerima video surat wasiat Mas Budi kan? Itu asli. Rina memejamkan mata sejenak lalu tertawa singkat. Lucu sekali. Saya tidak menyangka anda akan bertindak seperti ini. Kapan video itu direkam? Tepat 6 hari sebelum Mas Budi meninggal. Tanggal, waktu, tulisan tangan, video dan suara, semuanya ada sebagai bukti. Ekspresi Rina mengeras. Terlihat jari-jarinya mencengkeram cangkir kopi dengan erat. Kondisinya tidak baik pada saat-saat terakhirnya. Dia tidak stabil secara mental dan sedang dalam pengobatan. Jadi anda akan menyangkal surat wasiat dengan alasan kondisinya? Saat itu, suara Bu Hartini terdengar dari dalam lorong. Siapa yang ribut-ribut di luar? Tak lama kemudian, Bu Hartini muncul. Begitu melihat Sinta, sudut matanya menajam. Tetapi Sinta tidak lagi gentar dengan tatapan itu. Oh, sudah saya beri makan sebagai menantu. Sekarang berani-beraninya datang ke rumah kami. Sinta menatapnya dalam diam. Terima kasih atas ungkapan diberi makan, tapi saya datang untuk melindungi apa yang ditinggalkan suami saya. Bu Hartini tertawa sinis. Jangan konyol. Memangnya kamu keluarga? Tidak bisa punya anak, tidak pernah membantu saat hari raya? Kalau bukan karena Budi, kamu bahkan tidak akan bisa menginjakkan kaki di rumah ini. Mendengar itu, Sinta memejamkan mata lalu perlahan membukanya. Dulu, ia akan terluka dan terduduk mendengar kata-kata itu, tetapi sekarang berbeza. Ya, mungkin itu isi hati anda yang sebenarnya. Tapi kata-kata terakhir yang ditinggalkan Mas Budi adalah tolong lindungi apa yang tidak bisa kulindungi. Bu Hartini tersentak mendengar kata-kata itu. Rina menggigit bibirnya tanpa berkata apa-apa. Sinta menambahkan dengan pelan untuk terakhir kalinya. Dan satu hal lagi, otak yang disembunyikan di bawah batu nisan Mas Budi. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali kalian kan? Keheningan menyelimuti dan rintik hujan mulai menjadi deras. Sinta berbalik tanpa payung dan perlahan meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Hujan deras mengguyur, tetapi ia tidak menundukkan kepalanya. Hanya suara air yang tenang yang mengiringi setiap langkahnya di tanah. Hujan itu seolah membersihkan air mata masa lalunya. Sejak hari itu, tidak ada satu hari pun Sinta merasa tenang. Suatu hari ia begadang di depan tumpukan dokumen yang rumit. Di hari lain, ia hanya bisa menghela napas saat teringat wajah Budi. Namun, tatapan matanya semakin hari semakin kuat. Bu Sinta, minggu depan adalah sidang pertama. Pihak sana juga sudah menunjuk pengacara dari firma hukum yang cukup terkenal. Mendengar perkataan pengacara Tirta, Sinta mengangguk. Ia sudah siap mempertaruhkan segalanya. Jika aku melepaskan ini sekarang, suara dan hati orang itu akan hilang selamanya. Hari itu di bawah langit abu-abu di depan gedung pengadilan, orang-orang berjas hitam berkumpul dalam diam. Sinta juga berada di antara mereka. Ia berhenti di pintu masuk pengadilan, mengatur napas sejenak, lalu mendorong pintu dan masuk. Anehnya, memikirkan Budi memberinya keberanian. Sidang pertama. Pertarungan sengit dimulai mengenai keaslian video surat wasiat. Pihak mertua mengklaim kemungkinan video telah diedit dan kondisi mental almarhum yang tidak stabil. Pihak Sinta menyajikan video asli dengan tanggal yang jelas, hasil analisis tulisan tangan serta perbandingan dengan catatan yang pernah digunakan Budi semasa hidupnya. Almarhum memiliki riwayat penggunaan obat-obatan saat meninggalkan surat wasiat. Wajar jika kita menganggap kondisi mentalnya tidak jelas, kata pengacara pihak mertua dengan tegas. Namun, pengacara Tirta dengan tenang membalik dokumen. Dosis obat pada saat itu rendah dan menurut surat keterangan dari psikiater tidak ada pengaruh pada kemampuan kognitifnya. Selain itu, pernyataan almarhum dalam video wasiat sangat logis dan konsisten.
Majlis Hakim mengangguk sambil memeriksa hasil evaluasi kondisi mental almarhum. Saat itu Sinta bisa melihat wajah Bu Hartini di ruang sidang semakin pucat, namun pihak mertua mengeluarkan kartu lain. Terlepas dari video, kami memiliki dokumen ini. Dalam surat yang ditulis almarhum 20 hari sebelum meninggal, disebutkan bahawa seluruh warisan diserahkan kepada Rina dan Bu Hartini. Ruang sidang menjadi riuh. Sinta seketika mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Situasi ini sudah ia duga, tetapi menghadapinya secara langsung terasa menyakitkan. Tapi itu bukan tulisan tangan Budi. Tulisan tangannya sangat berbeza. Pengacara Tirta merespons dengan cepat. Dokumen itu berbeza dengan tulisan tangan almarhum yang ada. Kami sudah mengajukan permintaan analisis ahli dan menilai kemungkinan pemalsuan sangat tinggi. Sidang ditunda sejenak. Sinta duduk di salah satu sudut ruang tunggu mengepalkan tangannya. Tangannya berkeringat dan bibirnya kering. Namun, tatapan matanya tidak goyah. Saat itu, Tirta mendekat dengan tenang. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Ini data yang saya temukan beberapa hari lalu dari email pribadi Budi. Ia mengeluarkan tablet dan menunjukkan sebuah foto. Di dalamnya, ada memo tulisan tangan Budi bersama dengan foto besar dalam bingkai yang menampilkan dirinya bersama Sinta. Yang ingin kutinggalkan untuk orang yang kucintai pada akhirnya adalah kenangan. Tolong jaga kenangan itu. Sinta seketika merasa air mata menggenang. Di foto itu, Budi tampak sehat dengan tangan di bahu Sinta. Tidak ada ketakutan atau keraguan di wajahnya. Tatapan matanya begitu kuat, seolah ia sudah melihat segalanya dan mencoba merekamnya. Apakah saat itu Budi sudah merasakan takdirnya? Apakah ini bisa diajukan sebagai bukti? Tirta mengangguk pelan. Tulisan tangan di memo ini identik dengan yang ada di video dan tanggalnya 3 hari sebelum surat wasiat. Ini bisa memengaruhi keputusan majlis hakim. Sinta mengangguk pelan. Budi, kenangan yang kau tinggalkan, aku pasti akan menjaganya. Malam itu Sinta pulang ke rumah dan dengan hati-hati mengeluarkan kemeja tua Budi lalu memeluknya. Aroma familiar yang menempel di kemeja itu menyelimutinya dan ia bergumam pelan. Sekarang aku sendirian, tapi aku akan berjuang sampai akhir sendirian. Di luar, hujan kembali turun. Semua pertarungan di dunia ini dimulai dengan tenang dan perlahan. Dan Sinta kini berada di tengah-tengah pertarungan yang menyakitkan itu. Setelah sidang pertama, keluarga mertua tetap diam. Namun, itu bukan kedamaian yang tenang, melainkan keheningan sebelum badai. Sinta tahu persis perasaan itu. Di dalam rumah yang tampak tenang itu, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan memang benar. Belakangan ini, Rina sangat sulit tidur. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar dan terus teringat wajah Mas Budi di video yang direkam di rumah sakit beberapa hari sebelum ia meninggal. Kini, nuraninya mulai terusik. Hari itu saat duduk di dekat jendela kamar rumah sakit, Mas Budi sama sekali tidak terlihat seperti pasien yang pikirannya kacau. Ia sangat sadar dan setiap kata yang diucapkannya penuh dengan tanggung jawab. Tolong sampaikan video ini pada Sinta, jangan bilang pada ibu dan bak, mereka tidak akan percaya. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Rina memijat keningnya dengan kedua tangan. Kenapa saat itu aku mengabaikan kata-kata itu? Terdengar langkah kaki Bu Hartini dari ruang tamu. Rina, kamu belum tidur? Rina bangkit dari tempat tidur dan perlahan keluar ke ruang tamu. Bu Hartini duduk di sofa, televisi mati dan ruangan gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar masuk dari jendela. Aku tidak bisa tidur, Bu. Rina membuat teh dan menuangkannya ke cangkir. Setelah hening sejenak, Bu Hartini membuka suara. Surat wasiat itu, aku sangat bangga saat kamu berhasil menyembunyikannya. Tangan Rina berhenti di atas cangkir. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Bu, apa ibu masih berpikir begitu sekarang? Tentu saja. Warisan Budi jatuh ke tangan wanita itu. Itu tidak bisa terjadi. Tapi bagaimana jika itu yang diinginkan Mas Budi? Rina, Bu Hartini membanting cangkir ke meja. Sadar, wanita itu bukan keluarga kita. Tidak bisa punya anak, tidak pernah becus bekerja saat hari raya.
Mungkin Budi berfikir begitu karena pikirannya sedang kacau, tapi itu bukan keinginannya yang sebenarnya. Rina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, ia diam-diam membuka lemarinya dan dengan hati-hati mengeluarkan salinan video wasiat yang ditinggalkan Mas Budi. Setelah menatap layar video itu sejenak, ia akhirnya memejamkan mata dalam diam. Mas, aku benar-benar tidak tahu, aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Setetes air mata mengalir di pipinya. Beberapa hari kemudian, kejutan lain datang pada Sinta. Itu karena dokumen laporan anonim yang diberikan oleh pengacara Tirta. Kemarin malam, seorang pengirim anonim mengirimkan sebuah amplop ke kantor. Bukan diantar langsung, tapi dikirim melalui kurir. Di dalam dokumen itu terlampir catatan medis dan sebuah foto. Sinta dengan hati-hati membuka amplop itu. Di dalamnya ada salinan rekam medis dari rumah sakit tempat Budi dirawat, ringkasan catatan perawat dan sebuah memo tulisan tangan. Saat pemeriksaan ulang seminggu sebelum meninggal, kondisi mental pasien jelas. Tidak ada perubahan obat yang dikonsumsi. Dokter penanggung jawab Dr. Sentosa. Dan di bawahnya dengan tulisan tangan yang berbeza, tertulis kalimat singkat, "Dia waras sampai akhir. Bukan hanya anda yang tahu itu." Tangan Sinta mengepal. Terakhir, selembar foto jatuh ke tangannya. Budi duduk di kursi roda menatap keluar jendela. Sebuah lengan melingkari bahunya dan dari gelang yang dikenakannya, Sinta mengenali motif yang familiar. Ini, Rina, gumam Sinta pelan. Ujung jarinya sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap tenang. Pengacara Tirta juga mengangguk. Gelang itu sudah dipakai Rina selama bertahun-tahun. Artinya, dia juga ada di rumah sakit hari itu. Sinta terdiam. Jadi, sehari sebelum video wasiat direkam, Rina sudah tahu segalanya. Dia tahu, tapi saat itu Sinta tidak tahu bahawa di sudut hati Rina juga ada konflik. Ia hanya menganggap Rina sebagai pengkhianat. Di luar, matahari mulai terbenam. Sinta menatap foto itu dalam diam dan berjanji dalam hati. Yang menghalangimu bukanlah orang asing. Mereka adalah orang-orang yang kau percayai sebagai keluarga sampai akhir. Mereka mengabaikanmu. Sekarang, aku akan mengungkap semuanya sampai tuntas. Matahari terbenam yang memerah di luar jendela. Sinta menatap senja merah itu dan teringat wajah terakhir Budi. Wajah tersenyumnya di kamar rumah sakit kini memberinya kekuatan. Sore itu Sinta mengeluarkan sepucuk surat yang sudah menguning dari laci tua. Surat yang diberikan Budi kepadanya saat ia sakit, tetapi saat itu ia tidak sanggup membukanya. Membaca kembali surat itu membutuhkan keberanian. Namun, sekarang surat itu menjadi satu-satunya senjata yang bisa membuktikan hati Budi, lebih dari bukti apapun. Jari Sinta dengan hati-hati membuka lipatan surat itu. Sinta, jika aku tidak bisa kembali, jangan takut. Kamu tidak sendirian. Jangan dengarkan kata-kata mereka. Ini adalah kata-kata dan permohonan terakhirku. Apapun yang orang katakan, lindungi aku dengan caramu sendiri. Dan lindungi juga hidupmu. Dari Budi. Sinta melipat surat itu dan mengangkat kepalanya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tekadnya sudah bulat. Keesokan harinya bersama pengacaranya, ia secara resmi mengajukan laporan keaslian surat wasiat ke pengadilan. Dalam laporan itu dilampirkan fail video wasiat, catatan evaluasi kesehatan mental dari rumah sakit dan salinan surat tulisan tangan Budi yang ia simpan. Saat itu hakim yang bertugas mengangguk pelan. Dengan ini, proses verifikasi keaslian akan berjalan tanpa masalah. Pada saat yang sama, ketegangan lain terjadi di rumah mertuanya. Bu, mereka sudah mengajukan verifikasi keaslian surat wasiat itu. Rina segera mematikan telepon dan mencari Bu Hartini. Suaranya bergetar. Terus kenapa kita juga punya bukti surat wasiat tulisan tangan itu? Tapi Bu, tanggal di surat wasiat tulisan tangan yang menguntungkan kita itu bertepatan dengan saat Mas Budi dirawat di rumah sakit. Surat keterangan doktor menyebutkan kemungkinan adanya gangguan ingatan pada periode itu. Bu Hartini duduk diam di sofa. Saat itulah keyakinan yang selama ini dipegangnya mulai retak satu persatu. Wajahnya seketika pucat. Lagi pula, video Mas Budi itu
Tanggalnya jauh lebih baru daripada surat wasiat yang kita sembunyikan. Dari mana wanita itu menemukannya? Kotak yang disembunyikan di bawah kuburan. Jangan-jangan dia. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di wajah Bu Hartini. Ia menghela napas tanpa suara. Sinta, wanita itu bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kita yang salah karena tidak menyadarinya. Beberapa hari kemudian, Sinta berdiri langsung di pengadilan. Ia tampak tegang tetapi suaranya mantap. Kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya terpancar dari seluruh tubuhnya. Almarhum adalah suami saya. Kata-kata terakhir yang ingin ia tinggalkan. Jika disangkal oleh keluarganya sendiri, saya rasa itu terlalu kejam. Di salah satu sisi ruang sidang, Rina dan Bu Hartini duduk. Selama Sinta berbicara, Rina memejamkan mata erat-erat dan Bu Hartini memalingkan wajahnya. Terasa ada keretakan di antara mereka berdua. Doktor penanggungjawab, Dr. Sentosa yang duduk di kursi saksi berkata dengan tegas, almarhum menerima perawatan rutin sebelum meninggal. Tidak ada masalah dengan kemampuan penilaian mentalnya dan sikap serta perkataannya pada saat video wasiat direkam sama sekali tidak menunjukkan kebingungan. Sinta memejamkan mata dan mengatur napas. Budi, suaramu sedang bergema di ruang sidang ini. Dan bukti yang menentukan. Sinta terakhir menyerahkan sebahagian dari catatan wasiat tulisan tangan Budi ke pengadilan. Ini adalah tanggungjawabku. Kata-kata yang ibu dan bak lontarkan pada Sinta, seharusnya aku yang menghentikannya. Sinta adalah orang yang tidak bisa kulindungi dan ini adalah harga sekaligus pilihan terakhirku. Kalimat itu membuat tatapan Bu Hartini terpaku. Ia seperti tertusuk sesuatu menggigit bibirnya rapat-rapat dan tidak bisa beranjak dari tempat duduknya. Rina melihat pemandangan itu dan untuk pertama kalinya merasakan iba pada ibunya. Ia dengan lembut memegang tangan ibunya. Saat keluar dari pengadilan, Sinta menatap langit. Seberkas cahaya menembus awan dan ia menatap cahaya itu sambil berbisik. Budi, tunggu sebentar lagi. Akhirnya sudah terlihat. Udara di luar terasa sejuk hingga ke paru-parunya. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa sedikit merasakan kemenangan. Namun ia tidak tahu bahawa perubahan yang lebih mengejutkan menantinya. Setelah sidang pertama, suasana di rumah mertua berubah drastis. Bu Hartini tidak keluar dari kamarnya dan Rina setiap hari gelisah mondar-mandir di ruang tamu sambil menelepon seseorang. Sinta diam-diam mengamati perkembangan itu dan menunggu. Terkadang menunggu dalam diam justru membuat lawan yang sedang goyah menjadi lebih tergesa-gesa. Budi pernah mengajarinya hal itu. Hari itu, ia baru saja akan keluar dari kantor pengacara. Setelah merapikan dokumen, Tirta mengangkat telefonnya dan berkata dengan hati-hati, Rina ingin bertemu dengan Bu Sinta secara pribadi. Tanpa catatan, hanya berdua. Sinta terkejut namun ia dengan tenang mengangguk. Baik, tapi tempatnya saya yang tentukan. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu di sebuah kedai teh yang agak jauh dari pusat kota. Hujan turun rintik-rintik dan di luar jendela, air hujan jatuh dengan tenang di antara dedaunan hijau. Sinta punya firasat bahawa momen ini akan menjadi penentu. Begitu duduk, Rina menundukkan kepalanya. Wajahnya sangat tirus dan ujung jarinya pucat. Sinta menyesap tehnya lalu berkata pelan, "Apa yang ingin anda bicarakan?" Rina menggigit bibirnya sekali, lalu berkata dengan pelan namun jelas, "Kotak itu, kotak di bawah batu nisan Mas Budi. Sebenarnya saya juga tahu sejak awal." Sinta tidak terkejut. Ia hanya meletakkan cangkirnya dengan tenang di atas meja. Matanya menatap lurus ke arah Rina. Videonya juga, dia meminta tolong pada saya. Jika ada yang macam-macam denganku, tolong sampaikan ini pada Sinta. Tapi saya menyembunyikannya. Saya takut ibu dan Mas Budi semuanya mempercayai saya. Suara Rina bergetar, air mata mulai menggenang di matanya. Jadi, akhirnya anda menguburnya di bawah batu nisan tanpa sepatah kata pun. Rina menundukkan kepalanya. Rasa bersalah membuatnya menderita selama persidangan. Jujur saja saya juga tidak yakin.
Apakah Mas Budi benar-benar sadar? Apakah video itu benar-benar tulus? Itu harus dinilai oleh orang yang paling mengenal Budi. Bukan anda, tapi saya, orang yang berada di sisinya sampai akhir. Mendengar kata-kata Sinta, air mata menggenang di mata Rina. Setelah menarik napas panjang, ia dengan susah payah melanjutkan, "Ibu saya." Sampai sekarang masih percaya bahawa Mbak Sinta menggunakan sihir pada Mas Budi untuk mengincar warisan. Beliau akan terus percaya seperti itu sampai akhir. Mungkin dengan percaya seperti itu, tindakan mereka selama ini tidak akan runtuh. Kata-kata Sinta terdengar dingin, tetapi anehnya ada nada iba di dalamnya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia mulai memahami Rina. Setelah hening sejenak, Rina mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kartu SD kecil. "Ini, saat saya bersama Mas Budi di rumah sakit, saya merekamnya diam-diam. Hari itu Mas Budi berkata pada saya, tanpa Sinta, aku tidak akan sampai sejauh ini. Sekarang, akulah yang harus melindunginya. Suara itu terekam di sini." Sinta menerima kartu itu dengan ujung jarinya yang hati-hati. Lalu ia berkata pelan, "Kenapa anda memberikannya sekarang?" Saya rasa sekarang saya juga harus meminta maaf pada Mbak Sinta. Mendengar itu, Sinta terdiam sejenak. Ia mengangkat cangkir teh yang sudah dingin dan meminumnya seteguk. Melihat air mata yang mengalir dari mata Rina, ia berfikir dalam hati, "Budi, adikmu ternyata juga punya hati." Di luar hujan masih turun. Di tengah gemericik yang tenang itu, percakapan kedua wanita itu berakhir. Namun, mungkin itu adalah awal dari sebuah hubungan yang baru. Beberapa hari kemudian, Rina secara sukarela hadir di pengadilan sebagai saksi. Ia bersaksi bahawa wasiat Budi adalah asli dan ia mengetahuinya. Reaksi pengadilan lebih kuat dari yang diperkirakan. Wasiat video dan pernyataan terakhir, pasien lebih dapat dipercaya daripada wasiat tulisan tangan dan bukti terkait terus diajukan. Kasus ini melampaui sengketa warisan dan harus mencakup upaya penyembunyian dan penghalangan yang disengaja dalam lingkup penilaian. Suasana di pengadilan berubah drastis. Malam itu, Bu Hartini akhirnya terduduk sambil memegangi dadanya. Yuda yang berada di ruang tamu segera berlari menghampirinya dan Rina mengangkat telefon memanggil ambulans. "Ibu, ibu, sadarlah." Namun, sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Bu Hartini bergumam pelan, "Anakku, dia hidup hanya untukku." Tapi wanita itu merebutnya. Mendengar itu, Rina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Barulah ia sadar, yang paling ditakuti ibunya seumur hidup bukanlah keadilan, melainkan dirinya sendiri yang tidak dicintai. Malam itu, Bu Hartini dilarikan ke rumah sakit. Doktor mengatakan ia terkena serangan jantung. Untungnya, ia berhasil melewati masa kritis, tetapi hatinya sepertinya mengalami guncangan yang lebih besar. Di kamar rumah sakit, ia hanya menatap keluar jendela. Di penghujung bulan September, saat dedaunan indah berguguran di tiup angin, Sinta kembali berdiri di depan makam Budi. Kali ini ia tidak sendirian. Di tangannya ada setangkai bunga sedap malam putih kecil dan di belakangnya seseorang mengikutinya dalam diam. Itu adalah Yuda. Setelah Bu Hartini pingsan, ia berubah. Pria yang hidup dengan beban berat di dadanya itu suatu hari menelepon Sinta. "Mbak, saya minta maaf. Sekarang saya mengerti dengan perasaan apa Mbak tinggal di rumah ini." Satu kalimat itu membuat Sinta menangis lama. Sejak hari itu, mereka perlahan mulai saling menghadapi bayangan masing-masing. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tetapi upaya untuk mengerti membawa mereka kembali ke satu tempat. Di depan batu nisan, Sinta berlutut dalam diam. Setelah lama terdiam dalam doa, ia berbisik pelan, "Budi, aku baik-baik saja sekarang." Meskipun dibenci oleh mereka, meskipun kesepian, sekarang dengan satu kata yang kau berikan padaku, aku bisa bertahan. Yuda menundukkan kepala di belakangnya. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah kotak kecil. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah kunci tua dan sepucuk surat. "Ini kunci gudang rumah tua. Ibu menyembunyikannya selama ini.
tapi sepertinya ibu sudah mengakuinya. Beberapa hari lalu, beliau dengan diam-diam meletakkannya di tanganku. Sinta dengan hati-hati membuka surat itu. Di dalamnya, tertulis kalimat singkat dengan tulisan tangan rapi Bu Hartini. Saya tidak tahu bagaimana harus menebus luka yang anda terima dari keluarga kami, tetapi pada akhirnya saya menyadari betapa anda menyayangi Budi. Ini adalah permintaan maaf yang terlambat. Sinta memejamkan mata. Lalu ia menarik napas panjang. Angin melewati sela-sela rambutnya, menyapu dedaunan di atas batu nisan. Sekarang aku bisa hidup sendiri tanpamu. Kata-kata yang kau tinggalkan, itulah warisan terbesarku. Ia meletakkan bunga sedap malam di samping batu nisan. Seberkas sinar matahari menyinarinya, memeluk kelopak bunga kecil itu dengan lembut. Dalam perjalanan pulang, Yuda bertanya dengan hati-hati, "Mbak sekarang mau apa?" Sinta menatap langit sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Harus hidup kan? Entah itu ketidakadilan atau cinta, aku akan menanggung semuanya. Itulah tugas orang yang selamat." Mereka berdua perlahan menuruni bukit. Di kejauhan, gudang di rumah tua itu belum terbuka, tetapi di balik pintu itu mungkin ada kebenaran lain yang menanti. Namun sekarang Sinta tidak lagi terpaku pada kebenaran itu. Ia akhirnya sadar. Warisan yang sebenarnya bukanlah uang atau rumah, melainkan ketulusan yang ditinggalkan seseorang. Dan ketulusan itu tidak ada yang bisa merampasnya. Secara hukum, seluruh harta akhirnya kembali kepada Sinta, tetapi yang paling berharga baginya adalah pesan terakhir yang ditinggalkan Budi. Rina dan Yuda kini menjadi keluarga dalam bentuk baru dan mulai membantu Sinta. Bu Hartini juga perlahan mulai membuka hatinya. Kalimat yang terukir di batu nisan, ini belum berakhir, mungkin telah meramalkan awal yang baru bagi mereka. Yang tersisa di dunia ini pada akhirnya adalah manusia. Orang yang tetap berada di sisimu sampai akhir, orang yang mengawasimu dalam diam, dan orang yang percaya pada cinta dan mengulurkan tangan. Kehangatan itu, mungkin itulah warisan yang sebenarnya harus kita jaga. Semoga di cerita berikutnya kita bisa berbagi potongan kehidupan lainnya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, mohon tekan tombol subscribe, suka dan nyalakan notifikasi. Sentuhan kecil Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Terima kasih.